Saya kira sudah siap. Selama ini kita sudah melakukan berbagai kegiatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Jadi ini saatnya juga untuk kita bisa showcase kepada dunia mengenai kemajuan yang telah dicapai. Ada banyak tantangan yang dihadapi, khususnya untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan lain-lain. Tapi ada banyak kemajuan yang bisa untuk menjadi bahan bagi negara-negara di dunia untuk melihat bagaimana pembangunan bisa menjawab masalah kesejahteraan yang dihadapi di daerah. Keuntungannya tentu adalah adanya peluang-peluang kerjasama pembangunan yang lebih kuat lagi secara global untuk mendukung kegiatan pembangunan di Papua. Jangan lupa bahwa salah satu strategi dari pelaksanaan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2020 adalah penguatan kemitraan dengan lembaga-lembaga dan lembaga-lembaga pembangunan yang ada di nasional maupun internasional. Jadi pada dasarnya ini membawa pengaruh yang positif. Untuk masalah keamanan, kita perlu belajar dari kegiatan PON dan Peparnas kemarin ya Bu ya, Mbak Yuyun, bahwa yang dikhawatirkan ternyata itu tidak terjadi. Karena masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kegiatan-kegiatan yang mendorong terjadinya kemajuan di daerah. Dan masyarakat di Papua akan menjadi tuan rumah yang baik bagi perhelatan akbar yang akan dilangsungkan ini. Ya, sementara kalau untuk ada gangguan dan lain-lain, biasanya terjadi di tempat-tempat tertentu dan itu lokasinya sangat spesifik, Mbak Yuyun, sehingga bisa diantisipasi oleh aparat keamanan. Rekan-rekan dari TNI dan Polri sudah bersiap melalui prosedur dan protokol yang mereka bangun selama beberapa kegiatan besar ya di Papua selama ini. Saya kira mereka sudah bersiap untuk itu. Tentunya kalau untuk delegasi kan ada protokol khusus ya yang perlu untuk diterapkan. Jadi tetapi kita juga kan bukanlah wilayah yang berada dalam situasi perang atau gangguan keamanan yang parah, enggak. Pada dasarnya secara umum Papua itu aman, Mbak, untuk pelaksanaan event nasional maupun internasional. Jadi untuk itu kan kita perlu untuk melihat strategi-strategi apa yang diambil atau diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi dalam hal isu poverty atau kemiskinan ini. Nah, salah satu yang diterapkan atau dikembangkan oleh pemerintah adalah melibatkan generasi muda. Ya, jadi melibatkan generasi muda dalam pengembangan sektor unggulan termasuk dalam hal ini adalah pertanian. Jadi program petani milenial itu akan melibatkan banyak sekali anak muda dan juga memberikan ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di Provinsi Papua. Ini memang kita harapkan dia bisa menjadi semacam tonggak sejarah ya, yang kemudian mendorong semangat bersama untuk bangkit dan untuk mendorong kemajuan dari pembangunan di tanah Papua. Diharapkan partisipasi dari berbagai pihak, khususnya selama ini sebenarnya dari kelompok perempuan ya, mama-mama Papua itu, mereka itu sebenarnya adalah aktor ekonomi yang kuat, Mbak. Selama ini sebenarnya kan Bapak Presiden sangat aktif ya memberikan perhatian kepada Papua, dan kalau kunjungannya pasti akan menginap di situ. Jadi beliau nggak hanya datang dan pergi, tetapi memang merasa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di sana gitu. Saya kira itu tidak perlu kita khawatirkan soal kedekatan antara pemimpin atau Bapak Presiden dengan masyarakat di Papua, karena sudah sekitar 13 sampai 14 kali
beliau berkunjung ke sana. Oleh pemerintah dilihat bahwa ini youth adalah, atau anak muda adalah salah satu potensi yang besar. Ya, oleh karena itu dalam Impres 9 2020 peran dari generasi muda, dari youth itu dijadikan prioritas oleh Bapak Presiden Jokowi.